Pembongkaran driver ampli kelas D dimulai dengan obeng kembang yang sudah aus. Kayak janji kampanye, muter tapi nggak pernah nyantol. Tutup casing dibuka, isinya bukan rangkaian rapi, tapi koalisi kabel kusut. Merah ketemu hitam, hijau nyasar ke ground, persis partai kecil nyempil di pemerintahan tapi pegang posisi strategis. IC drivernya panas dikit langsung proteksi, mental kayak menteri kena isu, belum dicek fakta, sudah klarifikasi. MOSFET kiri kanan saling tuding. Bukan saya yang short. Lah kamu kan yang switching nggak sinkron. Akhirnya yang disalahkan tetap power supply, karena yang gede memang paling enak dijadikan kambing hitam. Di papan PCB ada bekas gosong tipis, kayak jejak kebijakan setengah matang. Niatnya efisiensi kelas D, hasilnya distorsi moral dan harmonik ganjil. Feedback loop berputar-putar sendiri, mirip rapat DPR, panjang, ribut, outputnya noise. Pas dicek osiloskop, gelombangnya bukan kotak, tapi trapesium patah hati. Duty cycle-nya labil, kadang 50%, kadang asal-asalan, demokrasi PWM tanpa aturan. Kapasitor elko menggembung pelan-pelan, nahan beban rakyat. Ripple current. Akhirnya driver dilepas. Begitu dicabut ampli langsung diam, sunyi. Bukan karena sembuh, tapi karena yang ribut sudah dikeluarkan dari sistem. Solusinya, ganti driver baru, layout diperbaiki, jalur dipersingkat. Pelajaran politiknya jelas. Kalau sistemnya salah, jangan cuma reset, harus desain ulang dari skematik sampai PCB. Kalau mau, next episode kita bikin versi lebih kasar atau lebih ngawur sampai surreal, driver ampli tapi sidang paripurna. Kelas D itu ruwetnya mirip janji DPR pas kampanye. Di awal semua manis. Efisiensi tinggi, daya gede, panas adem. Kayak baliho kampanye, senyum lebar, teks tebal. Pas dibongkar, lah isinya PWM labil. Driver bingung, feedback muter-muter. Janjinya sinyal kotak tegas, realitanya gelombang abu-abu. MOSFET katanya kerja bareng, nyatanya saling sikut. Satu on duluan, satu telat. Koalisi rapuh. Proteksi paling rajin. Sedikit naik volume langsung mute, persis pejabat, dikritik dikit, demi stabilitas, mikrofon dimatiin. Daya besar cuman hidup di data sheet, kayak janji kampanye hidup di spanduk. Yang bikin tambah kocak, layout PCB panjang muter-muter birokrasi berlapis. Noise masuk driver, titipan kepentingan. Dead time ngaco, niat damai malah short. Akhirnya rakyat, speaker yang kena. Dengung, distorsi, suara hilang timbul. Kesimpulannya pahit tapi jujur. Kelas D itu kayak janji DPR. Konsepnya keren, kata-katanya efisien. Implementasinya jedet ruwet dan banyak alasan. Kalau mau kita bisa bikin penutup versi laporan kinerja 5 tahun. Grafik naik, suara tetap klip. Nah itu dia. Makin diservis malah makin parah. Bukannya sembuh, plek ketiplek pemerintah plus DPR. Awalnya cuma satu driver error. Katanya tenang, ini masalah kecil. Disolder dikit diganti elko. Habis itu noise nambah, proteksi makin sensitif, volume baru dibuka dikit udah mute nasional. Kayak kebijakan, niatnya tambal sulam, hasilnya aturan tumpang tindih. Feedback loop makin panjang, ditambah resistor sana-sini biar stabil. Lah yang ada sinyal muter kayak rapat kerja tanpa notulen. PWM makin gak jelas. Bukan kota, bukan sinus, tapi janji lanjutan. MOSFET makin panas tapi tetap dipaksa kerja. Demi output besar, katanya. Akhirnya satu short, yang lain ikut mati. Solidaritas koalisi saat krisis. Yang paling ngeselin, tiap error muncul solusinya bukan beresin akar masalah, tapi nambah proteksi baru. Akhirnya ampli hidup, tapi nggak boleh bersuara. Kayak negara aman, tapi rakyat disuruh diam. Penutupnya pahit. Kalau sistem dari awal salah, ditambal berapa kali pun. Hasilnya cuma rusak yang dilegalkan. Solusi sejatinya cuma satu, cabut total driver lama, desain ulang dari nol. Bukan revisi jilid sekian. Kalau mau, kita lanjut ke fase terakhir. Ampli dinyatakan berhasil di laporan, padahal speaker cuma dengung. Akhirnya, setelah proses panjang, berliku, dan melelahkan, sepanjang RUU di DPR, servisnya resmi dinyatakan selesai. Meja kerja sunyi. Obeng disandarkan. Solder mendingin. Driver kelas D terpasang kembali dengan penuh khidmat, kayak pengesahan undang-undang tengah malam. Ditekan tombol power. Lampu nyala. Tidak ada asap. Tidak ada teriakan MOSFET. Semua tepuk tangan di atas kertas. Soundcheck dimulai. Volume kecil, bunyi. Volume sedang, masih bunyi. Volume agak gede dikit. Kok protect? Tapi nggak apa-apa, secara administratif sudah selesai. Di laporan servis tertulis, unit berfungsi normal. Normal versi siapa? Normal versi datasheet, bukan versi rakyat. Speaker.
Ampli sekarang resmi seperti produk kebijakan. Hidup. Stabil asal jangan dipakai. Daya besar secara teoritis. Yang penting, foto before after ada. Timeline panjang, narasi sukses lengkap. Dan seperti RUU yang akhirnya disahkan, driver kelas D ini pun masuk fase baru. Masa sosialisasi, dipakai pelan-pelan, jangan kritis. Jangan dinaikkan volumenya. Tamat. Atau tepatnya, berlaku mulai hari ini.